Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana kita bersatu dengan Allah? Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 10 ayat 37 dan 38. Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, jangan percaya kepadaku. Tapi jika aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu agar kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang membuatmu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah." Saudara-saudari terkasih, Yesus pun melanjutkan perkataannya, "Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Sekali lagi, mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang lalu datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepada Yesus. Saudara-saudara terkasih, apa yang membedakan antara orang-orang seberang Yordan dengan orang-orang Yahudi sehingga mereka percaya kepada Yesus sementara orang Yahudi tidak? Saudara-saudari terkasih, apakah orang-orang di seberang Yordan terbantu oleh ajaran Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Yesus? Sementara orang-orang Yahudi hanya berbekal pengetahuan kitab suci saja, sehingga kurang siap menerima Yesus. Bila demikian, hal ini menegaskan bahwa persiapan akan membantu kita menerima dan percaya. Jika jalan menuju Yesus bagi orang-orang di seberang Yordan dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis, maka jalan menuju Allah Bapa bagi kita semua
sekarang telah dipersiapkan oleh Yesus. Dalam firman hari ini, Yesus menegaskan, "Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jika aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, agar kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Maukah kita percaya akan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus agar boleh mengetahui dan mengerti tentang persatuan anak manusia dengan Allah Bapa? Saudara-saudari terkasih, pekerjaan Yesus yang utama ialah mencintai Allah Bapa lebih dari segala sesuatu dan mencintai sesama manusia secara utuh sampai rela memanggul salib dan mengorbankan nyawanya sendiri. Bila kita percaya dan mau belajar mencintai seperti Yesus, maka atas rahmat kasih Allah kita pun dapat bersatu dengannya. Kisah orang-orang kudus menunjukkan bagaimana mereka mengalami hiburan rohani berupa pengalaman bersatu dengan Allah. Mereka berusaha total untuk mengikuti jejak Yesus memanggul salib. Bagaimana memanggul salib dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu petunjuk sederhana disampaikan oleh Teresa Avila, yaitu kita perlu mawas diri sebelum bertindak dengan cara menseleksi niat berdasarkan 2 pertanyaan. Pertama, apakah tindakanku ini untuk memuliakan Allah, ataukah aku bertindak untuk memuliakan diriku sendiri? Kedua, apakah tindakanku ini mengedepankan kepentingan sesama atau mengedepankan kepentingan diri pribadi? Bila jawabannya ambigu, kita dapat menunda tindakan. Bila jawabannya mutlak, kita dapat melakukannya. Maukah kita mawas diri sebelum bertindak? Maukah kita bertekun belajar memanggul salib dan mengikuti Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan-Mu yang tegas dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah Bapa. Kami sadar belum sepenuhnya menuruti ajaran-Mu karena masih suka menghindari penderitaan daripada menghadapinya. Kami juga masih mengedepankan kepentingan pribadi daripada sesama dan terburu-buru bertindak demi kemuliaan sendiri di balik topeng kemuliaan Allah. Ampunilah kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.